Untuk desa tertinggal, ciri-cirinya dan infrastruktur beberapa akses ke infrastruktur dasar, tetapi kualitas dan jangkauannya masih terbatas gitu ya. Misalnya panjangnya yang dimiliki oleh desa itu 100 kilo gitu ya. Tetapi itu baru terbangun mungkin baru 2 kilo atau 50 kilo. Gitu. Nah ini yang makanya tanpa kita memiliki data itu, maka kita akan kesusahan gitu ya. Akan ada sesuatu yang tersendat gitu, dalam proses perencanaan. Yang kedua adalah ekonomi, yaitu pendapatan per kapita rendah, lapangan kerja terbatas, dan sektor informal dominan. Sosial, yaitu layanan pendidikan dan kesehatan yang mulai ada, tetapi masih kurang memadai. Kelembagaan itu kapasitas kelembagaan mulai berkembang, namun masih butuh penguatan. Maka kehadiran daripada para pendamping dalam hal ini di desa tertinggal itu luar biasa, sangat dibutuhkan. Masih butuh penguatan gitu ya. Kalau kitanya sebagai pendamping itu kehadirannya sangat terbatas itu tidak bisa berlama-lama itu, makanya kenapa ke depan di DP Mobile itu langsung terkator 8 jam. Sebetulnya kita melihat posisi daerah yang didampingi itu terusnya apa. Nah, semoga guidance ini akan memberikan jawaban dan solusi bagi kita semua. Nah, untuk yang desa tertinggal ini di peningkatan, ini ada sebuah peningkatan infrastruktur, yaitu melanjutkan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan, listrik, air bersih, dan sanitasi. Tadinya mungkin 100 itu ya, punya aksesnya desa yang dimiliki, itu baru terbangun 50, maka kita tambahin. Sekarang bisa bangun 10 kilo jadi 60 dan seterusnya. Tapi juga harus memperhatikan tadi mungkin yang 50 ada yang rusak, maka diperbaiki kualitasnya. Terus pembangunan fasilitas umum seperti balai desa dan pasar desa. Ini udah mulai ke arah sana. Terus peningkatan layanan sosial, yaitu pembangunan dan peningkatan fasilitas seperti pendidikan, yaitu seperti sekolah dasar dan peningkatan layanan kesehatan dengan fasilitas kesehatan keliling dan program kesehatan ibu dan anak. Itu kan ada puskesmas pembantu ya, pustu. Tapi sekarang kan layanannya di desa itu adalah ILP ya, integrasi layanan primer gitu. Jadi di posyandunya lebih universal lagi. Terus diversifikasi ekonomi, yaitu pelatihan keterampilan teknis untuk membuka lapangan kerja baru. Pengembangan produk unggulan desa dan akses pasar. Akses pasar bisa pasarnya itu kalau memang mampu itu tersedia dibangun nanti di desa itu, tapi kalau yang tertinggal memudahkan orang itu untuk mengakses ke pasar. Itu tadi dengan ini kalau ke pasar itu dekat tapi jalannya kurang bagus, berarti ada sebuah prioritas membuka jalan atau memperbaiki jalan yang menuju ke pasar itu lebih baik. Terus pengembangan selanjutnya adalah pembentukan koperasi desa untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat. Ya, tekan ke BUMDes itu ya. Terus terakhir adalah penguatan kelembagaan, yaitu peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparatur desa, pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Nah, selanjutnya kita masuk untuk desa yang berkembang gitu ya. Ciri-cirinya adalah infrastruktur akses yang lebih baik ke infrastruktur dasar meskipun belum merata di seluruh wilayah. Ekonomi ada diversifikasi ekonomi mulai terjadi, yaitu adanya masyarakatnya sudah, aku senangnya buat makanan lokal gitu. Aku senangnya dalam beban ekonominya adalah membuat misalnya bakso ataupun nama sejenisnya. Ini udah mulai diversifikasi ke sana. Ada yang suka jahit, ya mungkin membuka konveksi. Peningkatan akses ke pasar dan peluang kerja berikutnya adalah sosial, yaitu peningkatan dalam layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial. Kelembagaan, yaitu kapasitas kelembagaan yang semakin baik, partisipasi masyarakat juga